Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini kita lagi ada di channel apa nih? FKR Studio. Nah, jadi kita kali ini ada narasumber dari Iya, kebetulan ini teman kita sendiri. teman kita sendiri. Dia punya pengalaman. Iya, banyak sih pengalaman deh tentang di gunungnya katanya. Iya. Oke, baik. Itu siapa namanya? Kita panggil aja. Iya. Ini. Oke, langsung aja orangnya, Bro. Keren. Lo kan yang kagak nyambut gue ini Gimana Bang, kabar sehat? terus salamin gue. Gimana kabar sehat? Gimana? Ini konten baru lo semua. Iya. Rangkap. Kita udah jadi konten kreator. Ya, gitu lah dikit-dikit. Boleh ngerokok di sini? Boleh. Apa ya santai-santai. Kesibukan gimana? Kesibukan? Kaku. Sibuk. Gue kesibukan sekarang gue lagi sibuk apa ya? Sibuk nggak ngapa-ngapain. Oh gitu. Sibuk nggak ngapain aja. Nah, iya, jadi gue denger katanya lu belakangan ini lagi ada pengalaman gitu kan, naik gunung. Hobi dia. Hobi Tuh lagi. Iya, gue lagi senang sama hobi baru. Ini Mik. Oh iya, Mi gitu. Halo. Jadi konten lu berdua ini tentang apa? Sal. Iya, gue mau nanya cerita yang horor-horor gitu. Oh iya, gue dengar lu bikin konten horor gitu ya. Iya. Podcast horor. Iya. Ada gak sih pengalaman horor yang pernah lu alami gitu? Kalau jujur sebenarnya kan ranah komedi. Apa ya? Alur hidup gue kan kebanyakan komedi ya. Iya. Cuma semenjak gua suka naik gunung nih beberapa bulan belakang tuh gue lagi senang banget naik gunung Sal. Gue lagi senang naik gunung. Kalau pengalaman horor sih ada gitu beberapa. Cuma kadang gitu gue positive thinking walaupun dalam lubuk hati paling dalam gue ngerasa kayak wah kayaknya itu beneran kejadian mistis gitu. Karena kebanyakan kejadian yang gak masuk akal gitu, gak masuk ya. Contohnya kayak gimana tuh? Ya, kejadian apa yang Pengalaman. Kalau pengalaman horor gue waktu itu di bulan September lalu, gue kan naik ke Gunung Gede tuh. Gunung Gede yang ada di Bogor ini. Gue kebetulan waktu itu lewat jalur Cibodas. Iya. Lewat jalur Cibodas. Dan katanya jalur Cibodas itu angker. Itu. Gitu angker. Koran katanya. Banyak spot-spot angker gitu. Nah, terus saat lu dengar kayak gitu tuh, pas lu mau ngedaki tuh yang tetap positif aja, nggak ada kepikiran. Awalnya gue nggak tahu Ingat dari rumah merencanain mau ngedaki Gunung Gede itu gue nggak tahu kalau misalkan jalur situ tuh angker, dan gue kebetulan juga nggak tahu kalau yang gue pakai ntar tuh jalur Cibodas itu sendiri. Nah pokoknya gue ikut temen gue aja, tiba-tiba pas di persimpangan pertigaan kan ada arah ke jalur putih tuh Ciambil tuh. Nah teman gue bilang ke jalur Cibodas. Nah itu gue mikir kayaknya jalur Cibodas nih. Tadi gue juga belum tahu itu angker gitu. Nah pas di base camp ya kan gue simaksi lah kayak biasa. Simaksi diceritain juga tuh sama ini pemimpin base campnya, orang base camp dah pokoknya. Cerita dia pokoknya nanti salah satu kebijakannya jangan ngelakuin ini segala macam ya kan. Pantangannya ngasih tau pantangannya. Salah satu pantangannya itu jangan lewat, itu ada spot jalur yang kebetulan jalur itu ada yang namanya Telaga Biru gitu. Nah kalau misalkan lewat situ itu nggak boleh jam habis maghrib lah pokoknya, nggak boleh habis maghrib. Pantangannya salah satunya itu. Terus jalurnya ada yang paling angker ya, disebutin nama angker aja, itu Curug Cimberem, iya, Kandang Badak, sama persimpangan tanjakan dah. Ada yang namanya tanjakan setan malah. Kenapa bisa gitu dia dinamain? Kalau menurut gua salah satunya kenapa dinamain gitu mungkin angker juga kayaknya. Beberapa kejadian juga katanya ada yang ngalamin hal mistis itu. Terus tanjakannya juga nggak masuk akal gitu. Itu parah gitu. Dan namanya tanjakan setan. Kayak tapi pernah nggak sih lu kayak pernah ngelihat gitu sosok apa gitu Secara visual. Oke, gue ceritain dari awal aja, dari awal mulai pendakian ya. Dia masih di Gunung Gede. Gunung Gede. Itu pengalaman pertama gue naik gunung. Gunung pertama gue di Gunung Gede. Jadi gue September lalu itu gue ada temen gue yang kebetulan gue kan berprofesi jadi fotografer nih, fotografer pernikahan. Nah kebetulan partner gue waktu itu fotografer, tukang foto juga, fotografer sama.
Nah dia juga suka naik gunung. Nah kan pas lagi ngejok bareng gitu, gue tanya, bang lu suka naik gunung ya? Berawal dari kumal sepatunya dia tuh. Ya gini dia ngasih tahu, ya gue suka naik gunung, cuma kadang kalau lagi ada duit aja sih. Nah hamin seminggu dari situ dia ngajakin gue, ya lu mau nggak naik gunung gede? Gue tadi nggak tahu tuh gunung gede apaan ya. Maksud gue di mana gitu. Gunung kan yang lumayan gede ya. Itu gue di mana tuh bang? Ini di Bogor, gunung gede. Itu yang kalau dari rumah kadang kelihatan. Oh itu namanya gunung gede Pangrango lah. Ya singkat cerita dia ngajakin dah nentuin tanggal September, bulan September pertengahan tanggal 14-15 lah kalau nggak salah. Gue berangkat jam 8 malam. Nah sampai gue lumayan lama itu di perjalanan karena banyak istirahat sama jemput temen ke kota yang beda. Nyampe di base camp gue sekitar pagi jam 6 mungkin jam 6 pagi. Gue simaksi bla 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 bla. Sama yang tadi udah gue ceritain tuh. Pas gue lagi simaksi gue dikasih tahu pantangannya bla bla gini. Nah jam 7 lebih mungkin setengah 8 ya. Itu gue udah mulai ngedaki bang. Penangin waktu pagi sampai siang sampai sore itu masih aman. Karena waktu itu gue ngedaki di hari libur ya, hari minggu rame lah. Buat teman-teman yang pernah gede pasti tau lah Sabtu Minggu itu weekend itu rame banget. Nah jadi pas dari pagi itu gue masih aman dah, pokoknya tentram lah semua, nggak ada gangguan listrik. Oke, ini ada teman kita juga. Ya. Siapa tahu dia mau cerita horor juga. Ada. Oke, ya. Gue tepuk tangan dong teman-teman, ini dia. Siap. Habis sunat ya. Iya. Ada apa nih Ces? Ngaji. Biasa. Konten-konten aja. Konten gabut. Ya jadi kan yang tadi gue bilang tuh perjalanan ngedaki gue kan dimulai dari jam 7 asalnya, jam 7 pagi ya. Nah itu pas pagi, siang, sore itu masih aman. Oke. Itu gue lumayan lama karena banyak istirahatnya sampai area camp itu kandang badak. Itu gue maghrib baru sampai. Ngediri tenda, masak segala macam, temen-temennya semua. Masih aman tuh, sekitar jam 9 sampai jam 9 masih aman. Di malam pertama gue nggak ngalamin apa-apa. Oke. Semua berjalan dengan lancar, nggak ada gangguan apa-apa. Oke. Badai juga bentar, waktu itu sebentar doang. Oh, ada hujan gitu. Ya. Nah, gue tidur, bangun itu jam pagi dah. Ya. Bangun pagi gue jam 11. Jam 11 bagi gue pagi dah jam 11 tuh. Gue lanjut summit tuh. Orang-orang summit biasanya jam 4 subuh mulai summit. Pagi kita. Ada puncak gue siang. Sampai puncak gue jam sore itu jam 3. Lanjut tuh turun lagi ke Surakan Kanak, kebetulan gue lintas Cibodas Putri. Nah pas malam kedua gue ngecamp di Surakan Kanak itu sama, nggak ada kejadian apa-apa. Masih aman. Masih aman lah pokoknya. Hujan juga bentar, cuma badainya. Hujan bentar cuma badainya angin kencang ya. Segala macam. Nah sekitar jam 12 itu gua kebeler Malam. jam 12 malam, nggak mungkin johor. Iya. Masa johor. Pokoknya jam 12 malam gua kebeler tuh tapi gua malu, gua mau minta temenin. Gua malu gitu kan, bang temenin bonding, gua malu buat begitu. Kalian gua mutusin buat sendiri. Itu udah ngecamp. Itu udah oke malam kedua. Temen gua kan nanya, lu kemana ya? Keluar dulu bang, gua mau kencing, gua kata gitu ya. Temen udah, kalau sama gua berani. Karena sebelumnya emang gue sering bilang gue nggak percaya hal-hal mistis ya, kayak setan gitu macam. Gue nggak percaya. Pada saat itu juga sebenarnya gue yang nggak percaya waktu itu. Nah pas gue mau kencing itu udah mulai ngejauh dah ya, mungkin kisaran 20 meter dari tenda. Gue kan ada dari tenda, gue ada dari tenda. Lu tau bunga Edolas gak sih? Iya. Bunga Edolas itu kan warnanya kan kalau malam kan kelihatan kan putih ya. Putih udah gitu tinggi-tinggi ya, mungkin 1 meter gitu berjejer kan. Nah jadi pas gue posisi kencing gue itu berdiri di ekor mata gue di mana ada Sudah samping. iya pokoknya di samping gue pisan itu ada sosok berdiri. Gue mikirnya itu
gituan, makhluk halus dah. Kecoa buat anak teman-temannya ya kan. Itu pas kayak gitu langsung negatif thinking atau nggak ada mikir? Nah, gue itu langsung positive thinking aja. Kata gue ini bunga edelweiss, soalnya pas siang juga gue ngeliat itu ya membuat bunga edelweiss banyak di situ. Gue sempat juga sih, sempat maksud gue perasaan gue sempat ini juga down juga itu pas ngeliat gitu, karena lumayan tinggi kan ya. Nah, gue jadi kan pas sudah selesai itu, pas posisi kencing itu kan gue matiin center ya kan, jadi kan kelihatan siluet doang tuh. Nah, pas udah kencing selesai, gue nyalain center, tapi tetap senternya nggak arahin ke sini. Karena yang tadinya gue pikir gue edelweiss, nggak tahu pas gue suruhin beneran, panik juga gue. Mulai kalau di gunung kan kita jangan panik kalau ada gangguan apa kan. Jadi gue mutusin buat positif aja lah. Gue mutusin buat balik kanan, nggak ke kiri, karena kalau kiri kan berhadapan sama dia. Nah, itu gue masuk dah. Nah, itu padahal menurut gue sebentar banget gue kencing. Yang kalau kencing berapa lama sih ya kan? Nah, teman gue itu kayak pada keluar semuanya, pada panik. Nah, pas gue nyampe tenda tuh, tanya, lu udah mas kan? Orang kata kencing bang, kan udah pertegas gitu ya. Buset, tuh kencing banget, hampir sejam katanya. Lah, aku perasaan baru tadi gua. Iya, baru bentar banget juga ya, sekitar 10 menit lah. Mungkin nggak sampai 10 menit. Udah tuh gue bilang ngejelasin gini. Lanjut dah tidur lagi tuh. Tidur, mimpi gua. Bukan mimpi basah ini mah. Beneran mimpi ya. Nah, pas di mimpi itu mimpi keadaannya gua lagi turun di puncak. Itu malam. Gue malam turun dari puncak sendirian kan ya. Pas pokoknya udah 10 menit kayak berapa nggak tahu lah namanya mimpi kan. Turun itu gue nemuin nenek gitu. Pertama gue nemuin nenek, bukan nenek doang. Pertama nenek itu kayak bawa ini tongkat jalan itu ya sama bawa banyak kayu, bawa kayu di belakang. Gue kan kalau ketemu orang tua yang kayak gitu kan gue berusaha buat ramah ya kan. Nek, permisi nek gitu. Permisi nek. Itu nenek diem aja. Gue positive thinking, mungkin itu ya namanya umur ya kan, sekarang budek ya. Pendengarannya kurang. Kurang ya. Nah, gue cekin lah. Cuma dalam hati, anjir neneknya sombong banget gitu. Sebenarnya sombong banget enggak. Mata cowok ganteng kali melewat gitu aja. Berlanjut bawah. Nah, nggak lama dari ujung gue liat ada nenek lagi dengan pakaian sama, bawa tongkat sama kayu gitu. Yang gue ingat juga dia pakai kayak kain gitu, diikat ke ini perutnya kayak jadi sarung gitu. Kayak kembang plastik gitulah. Sama pisan. Pas gue ngeliat ke belakang, neneknya udah nggak ada. Tuh, ini bukan mistis, gue nggak pikir mistis, mungkin neneknya kembar. Kali siapa tahu jadi terus orang negatif. Ya gue berusaha matahin apa yang gue pikirin tentang kemis-mistisan itu. Karena kan gue tadinya nggak percaya kan sama saya kayak gitu lah. Terus lanjut gue turun sampai area camp lagi tuh, area saudara jalan lagi. Mulai gue kayak kakek. Ya sama lah kejadiannya kayak gitu. Gue berusaha buat nyapa, nggak didengerin lah. Lanjut tuh di situ gue udah nggak ngalamin apa-apa lagi tuh. Sampai turun ke base camp juga gue udah nggak ngalamin kejadian lagi. Gue berusaha buat positive thinking ya kan. Cuma fun fact-nya teman-teman, ini serius. Tadi pas lu berdua pergi ke warung itu deh. Katanya kapan sempat mati. Kan kita sempat istirahat ya kan. Lu beli air, lu tadi kemana? Kan di kamar belum keluar. Terus pas gua kamar lu keluar dia. Wah, pergi. Tunggu keluar. Jadi tadi gua main HP. Jadi main HP tadi. Kamar lah. Pintu kan kebuka. Kucing nyampe kucing. Gua kan senang kalau kucing ya. Kucing gua panggil main. Jadi kucing gak mau nyamperin gua. Diem aja di situ di depan pintu. Makanya kita lari ngeong. Ya peng. Lah, itu apa sih? Gue liat ke lemari, ya nggak ada apa-apa gitu. Udah mulai izin juga gue keluar. Oke, ini yang kedua kali ya. Kita tanya Tentang hal apa nih? kejadian mistis lo yang lo pernah alami di mana? Saat apa gitu?
Saat kejadian gue di pesantren aja kali ya. Dan dulu gue pernah ceritain ke lo mungkin Sal ya. Kejadian gue hampir 2018 mungkin ya. Gue 2019 kan udah nggak pesantren tuh karena ada problem lah di pesantren itu kan. Dulu kejadian itu waktu gue kalau nggak salah jalan-jalan anak-anak santri lah. Kalau bahasa Sundanya itu ngeliwat makan-makan bersama, tapi ya tempatnya inilah khusus gitu kayak di gunung-gunung gitu. Studi tour lah ya. Iya, kalau mungkin bahasa orang sekarang. Nah, setelah itu gua berangkat lah bareng-bareng nih santri cewek. Enggak, ini santri cowok doang, santri cowok doang. Ada suatu gunung itu yang namanya kalau dibilang sama orang santri itu bedeng dibilangnya. Sebenarnya ada curugnya juga. Bedeng itu apa? Bedeng itu nama panggilan dari bocah-bocah santri gua. Iya, kita ke bedeng nih jalan-jalan sekali lewat gitu kan. Itu di dekat pesantren area situ. Enggak, lumayan kayak adalah 25 menit lah. Ya, 25 menit lah jaraknya dari pesantren itu kan. Tapi tetap masih daerah Bogor juga. Nah, setelah sampai di situ kan ada bagi-bagian ya yang mau ke curug gitu kan, kayak tujuan mandi, ada yang mau main bola, ada lapangan juga main bola khusus buat masak. Nah, di situ ada kayak satu rumah gitu kan, terus kayak villa gitulah di situ tempat penginapan. Nah, di situ ada WC 3 biji berjejer. Karena gua dulu nggak pernah ada hal-hal negatif kayak gitu kan ya, jadi gue oke lah biasa mikirin. Cuman hawa agak beda aja karena gue orang awam kan, jauh dari Bekasi juga kan, gue orang Bekasi. Nah, setelah itu yang lain udah pada mencar, gue sendiri nih coba buat beraniin ke situ lah gitu. Setelah gue jalan berapa langkah gitu, kayak adalah 10 langkah, kayak gue kalau gunung kan pasti curam gitu kan, curam nggak mungkin rata kan ya. Nah, di situ banyak pohon apa ya, pohon pinus gitu, kayak pohon pinus gitu ya, untuk arah apa gitu ya. Nah, setelah di situ gua kayak ngeliat sosok, cuman batu doang gitu, batu merah gitu lah. Jadi dia terbangnya itu dari pohon ke pohon gitu. Terbang itu. Iya, itu terbang. Oh, kayak monyet gitu. Enggak loncat, enggak terbang biasa. Terbang Itu biasa. apa? Jam berapa sih? Malam siang? Enggak, itu siang sekitar habis zuhur lah, kalau habis zuhur enggak gitu kan. Nah, setelah gua ngeliat itu, karena gue takut kan ya, gue nggak tahu tentang hal mistis kayak gitu, karena kan dunia gue kan dunia ngaji ya, nggak pernah Anak soleh. iya waktu itu kan Pada waktu itu. ya, karena kan gue lulus SMP langsung ya pokoknya ngaji gitu kan. Setelah gue ngeliat batu itu terbang gitu kan, gue karena gue takut, coba gue untuk panggil teman-teman santri gue nih ya kan, buat niat gitu, kayak misalnya lu ngeliat itu agak, gue sempet takut juga karena panik juga gue ya, teriak-teriak lah manggil, cuman posisinya itu yang lihat cuman gue doang. Bahkan guru gue nih, guru pengajian gue, guru pesantren gue itu nggak ngeliat. Berarti lo berusaha nyari validasi dari slide lo gitu. Iya, coba pengen tahu nih, lu bisa ngeliat gak gitu ya kan, karena saking paniknya gue gitu. Nah, setelah itu yang lain gak ngeliat karena jaraknya hampir 2 meter lah. Kalau pohon cemara gitu kan jaraknya nggak mungkin berdekatan kan, kayak 1 meter 2 meter baru pohon lagi. Iya. Setelah lewat, gue masih teriak, itu bocah udah pandangan udah lurus ke pohon itu tetap sama. Gue udah nunjuk, bahkan gue ya yang namanya saking gue percaya ya, biar orang percaya, demi Allah gue saking nyebut nama demi Allah itu. Cuman nggak ada yang niat. Nah, setelah pindah ke pohon itu hilang deh tuh. Nah gitu, oke lah. Gue ceritain gini ya. Tapi itu karena gue nggak tahu juga ya tentang hal mistis. Oke lah, gue kan orang awam gitu kan. Nah, pas di situ, oke lah, prepare. Balik. Nah, pas balik ini gue sempat mau cuci kaki juga. Kamar mandi yang tadi tujuannya ada rumah kayak gitu kan, satu sendiri lagi. Nah, gue sendiri ke situ. Yang lain coba buat ngikutin karena takutnya kan yang namanya gue nggak tahu apa-apa ya di daerah situ juga, karena perdana juga kan, baru juga diikutin. Cuman masih ke bawah ini aja suasana, gue masih takut aja tuh. Baliklah gue ceritain gini gitu. Pas setelah balik ke pesantren,
kenapa lu nggak ambil? Sedangkan kan gue kaget ya, gue kan nggak tahu ya itu benda apa ya. Emang karena cocok-cocokan buat gue atau itu nunjukin karena dia suka sama gue juga nggak tahu. Nah, situ. Nah sampai saat ini nih gue masih penasaran gitu kan, karena banyak yang ngomong, nah, tadi ambil aja, siapa tahu itu rezeki lo atau gimana gitu kan. Ya udah, sampai saat ini gue kayak ngerasa ya mungkin gue nemunya cuma di situ doang gitu. Bahkan teman-teman gue pengen coba deh nanti kita kesana lagi, kita cari di tempat yang sama gitu. Apa mungkin jatuh. Tadinya sempat disuruh ambil, cuman gue sendiri karena gue takut gue nggak mau gitu kan, ntar nanggung resiko lah, apa orang-orang santrinya ke bawah, guru gue juga ke bawah, kalau gue kenapa-napa, udah nggak usah, kita balik aja. Nah setelah balik udah lah, gue cerita kayak gitu, ya udah kayak gitu. Udah kalau nanti sekiranya mau kayak gini lagi, nggak apa-apa, ambil aja gitu. Yang penting ada yang lihat gitu kan, walaupun dia nggak lihat gitu. Yang penting lu coba buat berani buat ngambil barang itu, katanya gitu. Itu siapa yang bilang kayak ngomong ambil aja gitu? Banyak, karena kan setahu lu ya, kalau di daerah kita lah Bekasi itu kan, kalau kita nemu barang sekiranya cuma kita ngeliat apa dia nunjukin kita, pasti itu cocok-cocokan. Ya rezeki lah buat kita gitu kan, kayak hantu lah suka sama kita karena ya itu buat apa, ntar buat jaga-jaga kita atau gimana gitu lah. Nah gitu. Bahkan gue punya teman SMP nih, gue ceritanya SMP-nya dulu dah. Gue pernah punya teman SMP, gue nama samar aja deh ya, Gucu, namanya Gucu. Ya, gue waktu SMP itu gue coba buat main ke rumahnya dia nih. Nggak taunya dia tuh ibunya itu orang bisa, karena si juru kunci gunung di tempat pesantren. Bisa, yang dia maksud tuh bisa melihat. Nah, iya, juru kunci lah, maksudnya ya tahu lah tentang misi atau apa kronologi di gunung pesantren gue ini gitu kan. Gue cuma main, terus ada rumah pohon gitu, tempat-tempat cerita gitu, tempat-tempat singgah lah, kayak ngobrol tentang mistis apa gitu. Gue coba untuk naik nih, gue lagi ngobrol sama teman-teman kampung gue, teman SMP gue di situ. Adalah 3 orang, berempat kan, gue naik. Terus orang tua dari temen gue ini yang cewek yang lucu. Nah ibu emaknya nyampe ke atas. Nah pas di situ gue langsung ditanya nih ini, kalau bahasa Sundanya itu apa ya? Bahasa Indonesia mungkin agak ribet ya. Jelasin cara kita gue lupa juga. Dok ceplok. bukan gua dikasih langsung diseka gitu, langsung diinin aja gitu kan, Spontan dia ngomong gitu. iya spontan langsung. Ini dari mana nih katanya gitu, bukan berarti dia nanya lu orang mana gitu, enggak, ini dari mana gitu ditanya. Dari mana apanya? Kalau gua apa ya, dia manggil sama orang tuanya apa ya, temen gue ya, si Uci ya, Umi mungkin ya, Umi Mi gitu. Iya, ini siapa yang jagain, emang dari siapa, emang ada yang bisa dari keluarga? Gue kan nggak tahu ya, emang keluarga gue nggak ada gitu, nggak ada yang bisa kayak ya tentang spiritual. Cuman kemungkinan gue ya nenek gue kan dulu tuh urut lah, mungkin dari nenek gue kali, kalau enggak kakek gue kayak gitu. Nah setelah itu gue ditanya kayak gitu, mungkin dari nenek saya kali atau kakek saya, kalau untuk keluarga pribadi saya nggak ada gitu. Ini udah lama ini katanya gitu, makanya semenjak gue pesantren gue banyak kejadian juga. Gue bahkan sempet gue mau nabrak orang aja, itu gue nggak sadar posisinya. Tapi pas gue udah ngelewatin orang itu, kayak misalnya ngeles lah gitu ya, nggak hampir nabrak, pas sadar gue udah mau masuk gangan pesantren gue, sempet kayak kehilangan diri gue gitu. Mungkin dari itu juga kali ya tujuan nyokapnya temen gue yang cewek gitu kan, selama ini ada dijagain gitu. Bahkan ya gue aja gitu ya, guru gue asal ini ya selalu ya setiap gue selesai ngaji gitu kan, gue selalu kayak dikasih doa atau apa gitu, Amalan gitu kan. Gue nggak tahu lah ini apa mungkin gue jagaan gue juga gitu kan,
Bahkan paling selama ini gue kemana-mana ya udahlah gue nggak percaya gitu-gituan gitu kan. Nah semenjak kejadian kemarin batu itu gue lihat aja udah timbul rasa mistis gue banyak banget nih. Berarti mulai dari situ tuh. Ya gue percaya lah ada gitu-gituan ya. Bahkan ke kampung-kampung gue ceritain gue gini. Bahkan orang-orang pintar sekalipun itu, waduh itu sebenarnya bagus itu kalau misalnya dia enggak. Gue juga kan nggak tahu coba. Jadi hampir sama gue kan, sama dah. Cuma waktu itu gue posisinya waktu studi tour juga, studi tour SMK kan, SMK gue waktu itu ngadain acara kelulusan kan, studi tour. Itu udah umum dah tuh, banyak sekolah pasti kayak gitu kan ya. Pasti. Nah waktu itu aku sebut aja lah lokasinya, gue ke Cisarua dulu. Ya, nginep lah di villa waktu itu kan. Nah di pokoknya pas malam itu karena gue waktu itu gue nggak punya HP gue mati, jadi teman-teman gue udah pada megang HP. Nah gue dong yang nggak megang, jadi gue buat ngilangin rasa gabut bete, gue keluar villa nih sendirian, karena di villa juga, di luar villa itu ada ini apa, ada tempat lega gitu, ada bambu, jadi bisa ngasih like kampung-kampung dah gitu lah. Ya, di kampung-kampung Pemandangan suasana lah, iya betul. Nah langsung. Nah di situ gue lagi duduk, gue ngeliat kayak ini bintang jatuh, cuma nggak tinggi, ya deket aja gitu. Iya ya. Segitulah gitu ya. Nah, pokoknya 50 meter dari samping gue nih itu kan ada pohon, ada 2 pohon, cuma jaraknya agak berjauhan kayak 20 meter. Nah jadi sama kayak lo. Ya gitu. Jadi ada lampu terbang ke pohon, lampu terbang, cahaya lah ya, pokoknya cahaya lah. Nah di situ gue ini bed yang gak apa ya, pokoknya di situ gue bangun dah. Tadi dulu gue bangun, gue ngedeketin ke pohon itu, gue ngambil lah, rambut naksan kan, gue ambil, ada nih nyala turun ke bawah. Nah, ini batu warna biru gitu. Nah pas di belakang gue tuh ada suara, ada yang manggil, ngapain? Nah gue nengok, itu ini yang penjaga villa itu. Nah penjaga villanya, ini pak saya ngambil batu ini tadi nih dari pohon ke pohon, coba sini. Nah pas gue samperin ke dia, gue kasih tahu, ini pak batunya. Oh ini udah, ini buat kamu ini. Oh buat saya pak? Iya ini emang buat kamu, udah pokoknya kamu ambil aja. Ini pokoknya dijelasin deh gitu. Gue juga emang tahu, gue ini ya mistis nih, nyangkut hal mistis ya. Cuma gue tolak, nggak usah pak, ambil aja buat apa? Saya nggak suka yang gitu. Ini buat kamu, energi kamu katanya, ini cocok di kamu ini. Nggak usah pak, saya sebenarnya males megang-megang kayak gitu. Saya males ngejaganya, kan harus dijaga kan ya. Iya. Kayak misalkan kalau keris biasanya kan harus dimandiin, diganti sorbannya, ada kalau misalnya kita pakai sorban, pokoknya harus rajin aja dibersihin dah. Nah berhubung gua orangnya nggak mau yang kayak gitu, males juga, gua nggak mau yang mistis, jadi gua kasih bapaknya. Ya udah gitu. Iya, kemungkinan kalau gue juga ngambil kemungkinan kalau misalnya gue ngambil itu gue berani, mungkin sama halnya dengan kayak lu kali ya. Iya Kejadiannya. udah. Iya. Tapi kan gue juga ada yang ngejaga juga kan. Iya, gue juga sebenarnya Gue juga nggak tahu. di keluarga gue gitu kan gak ada yang bisa gitu. Cuma kan yang lo tau sendiri, selalu gue tetangga di gue nih, ngkong gue. Tetangga nih. Gue tetangga sama dia, keluarga lo. Tetangga. Lu gitu 5 tahun gitu pernah gue tetangga. Ngkong gue juga sebenarnya bisa gitu. Waktu ngkong masih ada, tiap kali ada orang kampung yang masuk hutan, itu selalu manggil ngkong gue. Kayak misalkan, kok ini diobatin gini kan, terus dia suka diobatin gitu. Tadinya gue waktu SMP itu gue pengen belajar yang kayak gitu, gue mulai tertarik tuh. Cuma lama-lama pas sudah mulai belajar nih, gue ngerasa males. Gue tipe kalau orang yang malas belajar. Jadi pas sudah belajar terus nggak bisa diomelin, udah gue malas gitu. Jadi gue udah nggak mau, gue mau hidup normal aja, nggak mau beri keputusan. Ini ngomong horor gue juga ada nih sebenarnya. Jadi saat itu wisuda kakak kelas di salah satu kampus, dan gue dilibatin sebagai panitia karena gue OSIS gitu kan di kelas. Nah saat itu di lantai 2 tuh waktu malam itu kurang lebih jam 9 atau jam 10 malam, toilet di lantai 2 itu udah clear area,
udah nggak boleh kan buat acara besok. Iya. Berarti udah nggak ada orang tuh. Udah nggak ada orang sama sekali. Dan itu memang panitia gue mungkin gitu kayak ada 15 atau 14 orang gitu kan di lantai 2 di kampus, karena ya lu tahu kan kampus tuh jam 9-10 gitu kan ya udah relatif sepi, udah nggak ada kegiatan kan. Nah terus Kuliah lagi. iya, waktu itu juga gua ngeliat tuh kan, kata gua mau pakai di lantai 2 toilet, cuman nggak bisa, nggak dibolehin. Ya udah gua nggak mau di lantai 1. Sedangkan di lantai 1 itu yang udah bener-bener nggak ada kegiatan aktivitas sama sekali. Oke. Gua turun tuh kan ke bawah, di lantai 1 tuh udah bener-bener gelap kan areanya tuh, udah dimatiin lampunya jam 9-10. Gua masuk ke toilet dan gue tuh nggak langsung buang air kecil. Gue kayak di depan cermin kan misalnya gitu ya. Nah gue di depan situ, saat gue mau cuci muka, gue mau buka keran air nih. Pas sebelum gue buka, baru gue mau buka banget, ada suara air di 3 tempat buang air besar tuh. Kan tadi lu ceritain dulu itu. Nah iya, nah terus pas sebelum gue buka ada suara air tuh kayak nge-push gitu kan. Itu suka kayak rada positif. Oh mungkin dari 3 ini ada orang kan, 3 orang nih. Sampai akhirnya gue cek nih ketiga itu, dan biasanya kalau toilet kayak gitu kan pintunya tuh nggak sampai penuh, setengahnya. Nah terus gue cek, dan itu gue belum selesai tuh kan, buka air keran. Nah terus gue cek ketiga itu, dan benar nggak ada orang sama sekali. Nah terus kita positif, gue balik lagi ke depan cermin karena gue belum cuci muka. Jam segitu juga 9-10 tuh gue udah ngantuk karena aktivitas kan ya, kayak kegiatan ini segala macam. Tadi gue mau cuci muka, pas gue buka air keran, nah di sini baru nih, pas gue mau buka air keran, nah itu agak kemerah-merahan. Gue lari lah tuh, Warna airnya. iya agak kemerah-merahan gitu. Gue lari. Nah setelah kejadian itu, setelah acara itu ya, mungkin hampir 2 atau 3 tahun setelah acara situ, kebetulan teman gue ada namanya Habil kan. Habil tuh, aduh, dia juga kuliah di situ, dan gue cerita sharing pengalaman gue yang menurut gue tuh mistis. Gue sharing cerita kayak gitu sampai akhirnya dia pun punya pengalaman yang sama. Iya, cuman di lantai yang berbeda. Gitu orang. Nah, lu Sal. Gua kan bertiga nih udah sharing nih. Lu jangan cuma jadi host doang. Iya. Jadi kita bareng-bareng semua host, semua narasumber. Jadi sharing cerita aja. Gantian nih, lu belum cerita nih. Lu tahu tuh dulu waktu SD, gua tahu lu dulu masih tinggal di daerah-daerah ujung. Sebenarnya sih dimulai bukan pas SD, Bukan TK. enggak pas SMP. lulus sekolah jadi cepat. Lulus SMK. Iya pokoknya gue udah lulus sekolah. Itu kejadian yang gue beralami banyak, sebenarnya banyak banget. Begini? Segini banyak. Biar nggak terlalu bisnis lah. Dan juga. Kalau gue mau ceritain satu-satu tuh, Ini Pak, gua ngasih judul aja ya. Ini judulnya. podcast bersama ya. Bukan. Nggak tahu deh. Terbareng ya, jangan Ini dulu pikiran. terbareng ya. Kalau gue ceritain satu-satu sih banyak. Kalau soal pengalaman gue, cuman karena emang dulu itu gue mencari, karena dulu gue hobi, gue mencari. Pada saat itu gue ngaji, lebih tepatnya gue ngaji, dan itu daerah bawah lah, pokoknya pelosok ujung, pokoknya sekitar jam 12 perjalanan. Gue bertiga nih naik motor nih. Iya. Pokoknya ada yang tahu mungkin daerah Pulau Puter deh. Pulau Puter ada di Kalimantan, teman-teman. Pulau Puter ada di Kalimantan. Ya, pokoknya dulu sampai lah. Pulau Puter ada di Bekasi sini, teman-teman. Bukan ya, Kalimantan ini. Jadi pas jam 1-an nih gue jalan, itu gue bertiga ya. Satu teman gue itu di depan, dan gue 2 motor. Satu motor berdua di belakang. Iya. Nah gue ngikutin tuh, karena emang dia nggak ada lampu. Gue ada lampu, gue nyorot ke dia kan. Iya. Pas setengah perjalanan, tiba-tiba ada sosok putih nabrak motor. Entah itu pemikiran gue sih burung ya. Iya, Burung. Cuman yang gue kagak masuk dia, kalau kenapa burung gede gitu. Iya. Nah pas singkat cerita, tiba-tiba pas dihantam itu ban bocor. Ban motor. Iya, ban motor yang Ban motor yang depan ya. ya. Itu goyang. Nah kan gue parah nih kan, samping-sampingan gitu jalan. Gue tanya kenapa bocor tiba-tiba. Ada yang ngantem tadi kalau dia. Kalau tadi burung sih, kalau dia juga nggak tahu karena emang dia fokus di ini ya. Iya, fokus jalan.
Nah emang gue berdua ngobrol tuh, kan emang gue ngeliat tadi ada putih ngantem gitu. Tapi kenapa gitu ya? Pas ngantem kagak dijejak. Itu yang dipikirin. Kenapa kok bisa gitu loh? Ya gue sih emang kayak gue nggak terlalu mikir aneh-aneh lagi ya. Negatif. Iya, mikir negatif ya. Ya udah gue akhirnya jalan aja bareng itu, gue tuntun ya bertiga kan, yang solidaritas juga. Iya. Pengen sih digal karena teman kan gak enak. Takut dipukul ya, takut dipukul. Karena emang badannya gede, gue kecil, terus dipukul. Nah itu yang pertama. Nah yang pas kedua, gue pas jarak deh dari jalan dan tempatnya tuh gue nggak bakalan kasih tahu di mana tempatnya. Gue dari bawah juga. Yang pasti bukan di Rawamangun. Bukan. Bukan. Sembilan lagi. bukan. Ini cuma gimmick aja. Canda-candaan aja. Walaupun kita tahu sebenarnya dari Sukandiri ya kan. Tapi masa kita kasih tahu di Sukandiri. Ya, Sukandiri tahu. Jangan. Gue di kuburan Kongo sih. Jadi pas waktu gue jarah, gue kan izin dulu kalau mau jarah. Iya. Biasa apa izin dulu. Kalau emang boleh ya gue berangkat, kalau emang nggak boleh enggak. Pas kadang emang kalau jarah itu kan lebih khusus kan lampu mati. Iya, lampu mati semua. Dan barusan baru banget gue duduk, gue merem khusus, tiba-tiba gue ngerasa bumi itu digoyang. Iya. Bet. Terus pas nggak tahu gue dibawa ke mana, itu alam bawah sadar gue bagaimana. Oh, lu kesuges dah tuh. Iya, gue suges. Yes. Tiba-tiba gue disamperin sama orang lagi ini nih sila. Iya. Cuman lihat semacam. Oh, gitu. Sila di semacam. Iya, nah itu yang ada di penglihatan gue pada saat itu. Nah akhirnya dia nyamperin gue dan dia nggak ngomong apa-apa dan dia juga nggak mau nunjukin mukanya gitu. Oke. Nah pas itu gue juga langsung seketika tuh dalam bayangan gue tuh stuck kayak nongol gitu, diem. Gue bingung mau ngapain. Harus apa nih gua? Iya, gue bingung tuh Iya. ngapain. Ya betul. Ngomong itu bahasa Indonesia ngelamun ya. Ngelamun. Diam gitu. Ngestak gitu. Iya gitu. Kalau bahasa gaul ngestak. Kan gaul gitu sekarang ya. Nah pada saat itu gue juga bingung harus mau ngapain. Ini gue diliatin sama macan, sedangkan muka gue tuh sama muka macan itu ada pada depan. Iya. Betul. Iya, gue nggak berani ngeliat ke atas gitu dan dia juga nggak mau ngasih tahu mukanya. Yang seingat gue cuma dia duduk bawa tongkat, pangsi merah. Itu kalau pangsi itu dia Betawi ya, Betawi ya. Silat. Kesenian Betawi lah sebenarnya. Itu yang gue lihat sih pada saat itu. Dan pas gue sadar itu orang udah banyak keliling gue. Rame. Iya, udah rame. Dan gue juga nggak tahu pas gue tanya kenapa. Gak tahu kenapa, kalau kata dia lu diem aja, ngotot kalau tadi diem aja. Aku nggak sadar, gue nggak bingung kan gue ngapain di situ. Akhirnya gue dibawa balik. Udah sih sebenarnya itu doang yang penting-pentingnya ya. Iya, penting ya. Yang gue juga poin. Poin pentingnya gue di situ. Jadi ya gini ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya dari cerita mistis ini gimana nih buat kedepannya gitu? Gua pertama ya. Oke. Kalau menurut gua kejadian mistis tuh tentang dunia gaib ya. Iya. Itu emang ada gitu loh. Bahkan udah dijelaskan dalam Quran ya kan. Udah. Bahwa ya emang gaib. Benar. Kita harus percaya sama yang gaib-gaib gitu. Nah, Cuma kalau menurut gua percaya boleh, cuma jangan terlalu meyakini aja. Kenapa gua bilang gini? Kebetulan gua suka naik gunung. Takutnya kalau gua terlalu percaya gua kesuges, gua takut. Ntar di gunung gua ngeliat ada pohon goyang-goyang, gua panik. Padahal mah kalau misalkan Trigger ya. iya takutnya trigger ya. Padahal kalau misalkan gua samperin, siapa tahu itu laba-laba ya apa. Ya. Jadi kesuges aja itu mah. iya. Kalau untuk pengalaman gue dalam cerita gue tadi tuh kayak ya gue ada pemasukan lah, jadi tahu gitu tentang hal mistis gitu yang tadinya gue nggak tahu tentang hal mistis. Terus gue banyak pendapat dari orang, gue cerita ke orang, terus orang itu ngomong akhirnya itu diambil kayak gimana segala macam. Nah di situ gue sempat percaya adalah mistis. Kita kan percaya juga, percaya boleh tapi jangan terlalu percaya karena kan sering juga kan ada yang kalau meyakini dan terlalu meyakini, tapi emang ada gaib itu ada gitu. Ya kesimpulan gue kayak gitu aja sih, itu
bisa jadi ini juga pembelajaran, terus bisa jadi wawasan juga dalam kejadian itu aja. Nah, Kalau langsung ya, kalau terakhir nih. kalau buat gua pribadi dari cerita itu yang namanya sesuatu yang gaib itu kan pasti ada ya. Walaupun ya apapun itu dibilangnya setan dan lain sebagainya, jin kan itu. Jadi bagi gua ya yang tadi dibahas kan kayak ya kita tuh boleh mempercayai cuman jangan terlalu meyakini. Jadi kayak ya kita pun jangan musik mereka dan sebaliknya kita kan. Yang penting kita kayak ngerasa ya udah dia ada udah gitu, gak usah terlalu dibuat apa pikiran atau segala macam, kayak ada gitu aja. Gimana Sang? Kalau gue sih gitu, mungkin karena emang sugesti aja, karena gue ketakutan sama yang hal-hal itu, jadi ngebentuk lah jadi gitu. Itu aja sih menurut gue, cuman kan ya lebih ke yang lain-lain aja gitu. Pokoknya intinya gue mungkin kesugis karena emang gue ketakutan. Karena benturan rasa takut itu juga. Jadi ngebentuk gitu. Ya bentuk ya benturan. Nah ya benar. Jadi kalau ya pokoknya intinya gini aja dah. Kalau misalkan kita di mana-mana, gitu, terus kita ngeliat hal-hal yang sifatnya negatif, jangan terlalu cepat ngambil keputusan mikir bahwa itu ya mistis gitu ya. Ya kita ini dulu, kita paksain buat ke logika aja dulu. Ya, kalau misalkan lo berani lo samperin gitu. Cek. See you nextnya kita penelusuran. Iya. Oke, masih ada banyak podcast lain lagi dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda yang menarik ya. Jadi pantengin terus di RKR Studio. Studio. Oke.